Ini bikin geleng-geleng kepala. Dana desa senilai 513 juta rupiah habis digunakan untuk bermain game Mobile Legends dan judi online. Itulah kelakuan seorang sekretaris desa di Majalengka. Dia diduga korupsi dana desa untuk bermain game dan judi online. Uang yang seharusnya untuk pembangunan desa malah ia selewengkan untuk main-main dan berjudi. Bagaimanakah respon masyarakat mengetahui ulah sang sekdes? Bagaimana pula sikap Pak Kades melihat kelakuan sekdes yang juga sekaligus anaknya itu? Bagaimana pula kelanjutan kasus ini? Akankah diproses secara hukum? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Awal April 2025, kantor desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka riuh. Puluhan warga desa berdemonstrasi di depan kantor desa. Mereka memprotes pembangunan di desa itu yang mandek. Terlebih, mereka mencium dana desa alias DD dan uang alokasi dana desa ADD menguap di tangan sekretaris desa. Yang membuat darah warga mendidih. Mereka mendapatkan informasi jika dana tersebut digunakan untuk bermain game dan berjudi online. Jajaran musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika Kadipaten pun bergerak untuk menenangkan warga dan menyelesaikan dugaan korupsi itu. Sang sekretaris desa bernama Gian Gandana Sukma itu pun dipanggil. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Cipaku, Arif Sutandi, mengatakan ia mendengar sendiri pengakuan Muhammad Gian Gandana Sukma soal penyalahgunaan dana desa tersebut di hadapan Muspika. Di forum yang dihadiri Muspika Kadipaten, Kepala Desa, unsur BPD, dan perangkat desa itu, Gian Gandana Sukma mengakui bahwa DD dan ADD digunakan untuk bermain game Mobile Legends, judi online, togel, serta trading. Saat itu, Gian Gandana mengungkapkan dana yang terpakai olehnya mencapai 500 juta rupiah. Tapi benarkah semua pengakuan Gandana ini? Kepala Desa Cipaku Nono Karsono yang juga ayah dari Gian Gandana Sukma mengaku siap bertanggung jawab penuh atas kasus yang menimpa aparatnya tersebut. Nono mengaku siap mengikuti aturan yang berlaku. Nono menyadari bahwa dugaan penyelewengan anggaran untuk bermain game dan judi online itu karena kurangnya pengawasan langsung. Nono juga mengaku tidak mengetahui ulah Gandana. Ia mengatakan, jika mengetahui lebih awal mengenai dugaan penyelewengan itu, maka dipastikan bakal mencegahnya karena melanggar hukum. Ironisnya, berdasarkan aturan yang berlaku, prosedur pencairan hingga penggunaan DD dan ADD seharusnya melalui laporan serta persetujuan resmi dari kepala desa. Nono menyesalkan sekdes telah beraksi sendirian. Namun benarkah pencairan DD dan ADD itu tanpa sepengetahuan kepala desa? Bukankah dalam dokumen pencairan dibutuhkan tanda tangan kepala desa? Menghadapi berbagai keanehan itu, warga tak puas jika hanya berunjuk rasa di kantor kepala desa. Mereka kemudian mendatangi Kejaksaan Negeri Majalengka melaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tak hanya itu, warga juga kembali menggelar demonstrasi untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 14 April 2025. Massa mulai berdatangan sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Barat.
Mereka membentangkan spanduk bernada sindiran terhadap sekdes yang disebut-sebut menghabiskan dana desa untuk judi online. Aksi berlangsung hingga sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu demonstran, Chris Paul, menyampaikan dana yang diduga digelapkan adalah dana yang seharusnya untuk bantuan langsung tunai dana desa BLT DD tahap pertama tahun 2025 senilai 470 juta rupiah. Dan dana pendapatan desa sekitar 30 juta rupiah sehingga totalnya mencapai 500 juta rupiah. Mewakili warga, Chris berharap agar aparat penegak hukum atau APH dan inspektorat mengusut tuntas masalah ini. Terkhusus kepada inspektorat, terlebih menurut Chris, laporan pertanggungjawaban anggaran desa tahun 2024 juga tidak ada. Terhadap tuntutan warga, Kepala Desa Nono Karsono menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Sedangkan untuk sanksi terhadap sekdes, Nono menyatakan pihak desa akan patuh pada aturan yang berlaku. Jika terbukti bersalah dan harus diberhentikan, maka tindakan tersebut akan diambil sesuai prosedur meski sang sekdes adalah anaknya sendiri. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Kejaksaan Negeri Majalengka pun memeriksa sedikitnya 11 saksi yang terdiri dari perangkat desa dan unsur BPD Desa Cipaku. Selain itu, penyidik juga menyita 72 dokumen penting yang dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Majalengka, Hendra Prayoga, mengungkapkan berdasarkan penelusuran kejaksaan, modus yang digunakan Gandana adalah mentransfer uang desa ke rekening pribadi secara bertahap dari Februari hingga Maret 2025. Berdasarkan pendalaman penyidik, perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Gandana. Artinya belum ada petunjuk bila kejahatan itu melibatkan oknum atau orang lain. Hendra menjelaskan jumlah dana yang diselewengkan oleh Gandana sebesar 513,699 juta rupiah. Dari total tersebut, Gandana sempat mengembalikan uang sebesar 65,4 juta rupiah, sehingga masih terdapat kerugian negara sebesar 448,315 juta rupiah. Dana tersebut diduga digunakan untuk bermain judi online dan membeli diamond dalam permainan Mobile Legends atau ML. Diamond adalah sejenis uang atau alat tukar untuk berbelanja senjata dan fasilitas di game online Mobile Legends. Dengan memiliki banyak diamond, gamer akan bermain dengan gacor karena memiliki banyak senjata. Gandana kemudian ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 26 Juni 2025. Ia dijerat dengan pasal 2, Jo pasal 18 dan subsidiar pasal 3, Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gian Gandana Sukma kemudian resmi ditahan oleh Kejari Majalengka pada hari Kamis 3 Juli 2025 dan langsung dijebloskan ke penjara lapas kelas 2B Majalengka. Saat dibawa ke mobil tahanan, Gian Gandana Sukma memilih diam. Ia tak menjawab satupun pertanyaan media. Ia hanya menunduk, berjalan cepat, dan langsung masuk ke mobil tahanan. Pengelolaan dana desa menjadi tantangan terbesar bagi para perangkat desa. Dengan alokasi dana mencapai miliaran rupiah per desa, seorang akan mudah tergelincir melakukan tindak penyalahgunaan anggaran. Entah ini kasus yang keberapa yang ketahuan melakukan penyelewengan. Dari berbagai kasus yang muncul, dana desa sering diselewengkan untuk memperkaya diri,
hura-hura di tempat hiburan, perjudian, dan pelacuran. Dan kasus terbaru yang dilakukan Gandana, dana desa digunakan untuk bermain game online. Niat mulia dana desa agar pembangunan dimulai dari desa tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Salah satunya harus berhadapan dengan gamer bermental korup seperti Gandana.